Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Pascasarjana Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Pada hari ini kami akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah kami, yaitu pengemasan dan display hasil ternak. Adapun mata kuliah ini memberikan kami tugas untuk melakukan kunjungan terkait dengan pengemasan dan display hasil ternak yang kami lakukan pada tanggal 25 Agustus 2023 hari Jumat minggu lalu. Perkenalkan terlebih dahulu tim kami dari kelompok 6, yaitu saya sendiri, Ina Riswanti, dan saya ditemani oleh Mbak Fida, Mbak Rufaida Aziz, serta Mas Farid Abdillah. Berikut tampilan sekilas mengenai toko yang kami kunjungi, yaitu outlet kemasan Jogja. Nah, ini salah satu toko kemasan yang kami kunjungi, yaitu di daerah Yogyakarta, merupakan salah satu pusat aneka kemasan, mana kalau misalnya teman-teman mau mengunjungi Instagramnya sudah ada di outlet kemasan. Bisa di-follow dan bisa dilihat dulu produk-produk yang dipasarkan. Nah, ini foto di samping adalah dari salah satu pegawai di toko outlet kemasan tersebut. Nah, berikut ini ada salah satu video yang menggambarkan aktivitas kami ketika melakukan kunjungan di pusat aneka kemasan. Nah, ini kami melakukan identifikasi satu-satu produk, kemudian kami juga melakukan wawancara, kemudian kami juga mendokumenkan baik berupa foto, kemudian data-data terkait dengan produk tersebut. Harga, kemudian fungsi, serta manfaat, terus kemudian keuntungan dan kelemahan dari produk yang dipasarkan. Kami belajar mengidentifikasi agar mungkin ke depan ketika kami memiliki produk kami menjadi tahu. Nah, ini foto outletnya. Oke. Ya, kita lanjut dari hasil identifikasi yang kami lakukan. Ini kami mendokumenkan beberapa produk dari hasil identifikasi kami. Yang pertama yaitu ini kemasan untuk take away. Jadi ketika misalkan produknya ini bisa apa namanya untuk dibawa oleh-oleh, kemudian untuk hampers. Nah, ini bisa menggunakan salah satu produk ini. Ukurannya beragam dari yang kecil sampai besar dengan harga yang relatif murah dari harga 1.000 sampai 5.000 per pieces, di mana produk ini sangat cocok sekali untuk dibawa keluar kota sebagai oleh-oleh atau hampers ketika ada acara. Keuntungannya yaitu produk ini mudah dibawa dan kelemahannya berat isinya tentu harus sesuai dengan kapasitas dari kemasan. Jadi kalau misalkan over capacity mungkin ada sedikit kelemahan, entah itu terbuka atau mungkin ada robek. Nah, selanjutnya ini ada produk untuk lunchbox Windows. Jadi satu apa namanya keuntungannya produk ini lebih praktis. Kemudian yang menjadi uniknya adalah kita bisa melihat menu tanpa harus dibuka. Kadang kita penasaran kalau kita dapat nasi kotak, kita pengen lihat isinya menunya apa sih. Nah, kalau ini kita nggak mesti dibuka dulu karena udah ada lapisan transparan yang bisa dilihat dari atas. Harganya lumayan murah, ini 12.000 per pack dan isinya 25 pieces. Terus ini juga tergantung dari ukuran, kemudian bahan, tetapi rata-rata bahannya menggunakan bahan craft. Jadi dia apa tidak terlalu tebal, namun dia bisa menopang untuk membungkus makanan gitu. Kemudian selanjutnya ini ada oh, ya. Nah, ini ada kroget. Jadi ini seperti apa namanya kotak gitu ya, box. Tetapi ini bahannya lebih tebal dari yang sebelumnya dan bahannya lebih kompak. Ini harganya cenderung lebih murah, 3.500 per pieces dan ada juga 4.000 4.800 tergantung dari ukuran.
Ini sangat cocok sekali untuk mengirim paket, kemudian atau kado atau hampers. Namun yang menjadi kelemahannya harganya lebih mahal karena dari bahannya lebih tebal dan dia lebih apa namanya lebih ya compact. Jadi ketika ini digunakan untuk mengirim paket ini lebih cocok. Kemudian selanjutnya, nah ini ada juga untuk kemasan makanan lain dari bahan kertas seperti untuk paper bowl coklat atau yang paper bowl yang white. Nah, yang ini ukurannya beragam dan harganya juga beragam tergantung dari ukuran dari kemasan. Tapi cenderung lebih murah ketika kita membandingkan dengan apa outlet-outlet yang lainnya. Ini harganya 60.000 per slot, isinya 50 pieces. Nah, ini sangat cocok sekali untuk makanan yang berkuah maupun kering seperti bakso, mie ayam, soto, rice ball atau katsu dan lain-lain. Dan ini sangat cocok untuk mahasiswa, pelajar yang jajan mungkin samping sekolahnya atau samping di dalam kampus ada kantin, pakai ini sangat cocok sekali bisa dibawa ke dalam ruangan. Terus di bawahnya juga ada lunchbox pekat. Jadi kalau misalkan yang perbandingannya sama yang coklat itu nggak ada sekatnya, sedangkan yang putih lunchbox yang ada sekatnya 4 sekat, ini harganya 3.000 per pieces. Dan ini bahannya Ivory lebih lebih apa namanya lebih agak keras ya dibandingkan dengan bahan scrap. Cuman kalau yang ini kita bisa langsung menggunakan apa sekat-sekat ini sebagai menu-menu di antara makanan itu, sedangkan kalau yang Bimbox ini dia tidak ada sekat sehingga perlu ornamen lain atau tambahan seperti plastik untuk apa namanya makanan yang kecil-kecilnya, terus termasuk mungkin untuk minumnya perlu ada tambahan ornamen itu gitu. Nah, terus untuk di outlet ini juga menerima pesanan ketika apa namanya untuk mendesain secara langsung produknya sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Jadi para konsumen bisa langsung memesan, kemudian meminta didesain dan bisa langsung diproduksi secara skala besar. Terus selanjutnya, nah ini Dus Bakery. Jadi ini Dus ini beraneka ragam yang dipasarkan dari ukurannya, kemudian keuntungannya dari Dus Bakery ini dia lebih praktis, terus bisa melihat tampilan produk tanpa harus dibuka. Namun kelemahannya tidak kedap udara sehingga rentan terhadap cemaran. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau bahan-bahan seperti bolu, kemudian agar, karena kan bahan makanan tersebut itu mengandung banyak protein atau glukosa sehingga sedikit atau mungkin banyak kemungkinan akan mengundang serangga seperti semut yang mungkin akan masuk ke dalam otak sehingga sebetulnya untuk makanan-makanan tersebut memerlukan ruang udara yang lebih kedap dan lebih rapat agar tidak menimbulkan cemaran dari lingkungan eksternal. Nah, namun outlet ini memproduksi Dus Bakery ini cukup apa kompatibel dan dia bisa lebih rapat dan bisa sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Adapun ukuran-ukuran ini besar, sedang, kecil ini tentu akan mempengaruhi dari harga jualnya. Semakin besar, harganya semakin mahal. Namun untuk ukuran 22.500 per pack ini cukup lumayan murah. Di mana satu packnya isinya 25 pieces. Kemudian selanjutnya, nah ini ada hard box. Jadi ini box-box yang cukup tebal, kemudian bahannya bertekstur namun lembut. Ini salah satu hard box yang digunakan untuk mengirim paket atau mungkin bisa digunakan untuk kirim hampers, kemudian bisa digunakan untuk kado atau kegiatan-kegiatan perayaan seperti pernikahan, mungkin ini bisa digunakan. Nah, keuntungannya bahannya tentu ini lebih tebal, bahannya bertekstur lembut. Namun kelemahannya ini lebih mahal dari produk sebelumnya karena
ini menggunakan bahan yang cukup bagus dan cukup apa namanya dia punya kerapatan yang lebih rapat dibandingkan dengan bahan baku lainnya gitu. Dan ini harganya satu piece-nya 15.600. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh oh belum. Nah ini, nah ini yang tadi disampaikan. Jadi ada dus-dus ya. Jadi ini juga sama, salah satu bahan untuk mengemas. Ini beraneka ragam ukurannya. Kemudian nanti untuk pelanggan ini bisa order tidak hanya produk yang polos, tetapi juga bisa diminta untuk didesainkan. Kemudian dari warnanya bisa dimodifikasi dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan, di mana harganya tentu ini bervariasi ya. Semakin besar, semakin mahal. Nah, ini sangat cocok sekali untuk mengirim paket, kemudian hampers atau kado. Itu. Dan ini juga bahannya tidak terlalu tebal, tetapi dia cukup kompak. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh eh, Mbak Fida ya. Oke, baik di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ada paper cup hot, di mana di sini terdapat berbagai ukuran. Di sini saya menampilkan yang berukuran 8 oz dengan harga 17.000 per slop, yang per slop itu berisi 50 pieces, di mana bahan dari paper cup ini berupa PP dan kombinasi dengan polipropilen, di mana kelebihan dari produk paper cup hot ini tahan terhadap suhu panas, terdapat lapisan PP yang dapat menahan air, sehingga tidak mudah bocor, serta ramah lingkungan. Kelemahan dari paper cup ini yaitu terdapat endapan kertas, di mana ketika suhu panas terlalu lama di dalam cup ini, sehingga nanti bisa menyebabkan endapan tersebut. Untuk paper cup ini cocok digunakan untuk minuman hangat seperti teh, kopi, wedang jahe, susu, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada cup plastik yang terdapat beberapa ukuran. Di sini saya menampilkan yang 14 oz yang berbentuk datar. Bahannya yaitu polipropilen dengan harga 7.500 per slop, yang per slop itu berisi 50 pieces. Kelebihan dari cup ini yaitu harganya lebih murah, tampilan yang jernih sehingga memudahkan produk terlihat dengan jelas. Dan kekurangannya, bahan PP yang tipis ini memudahkan cup tersebut mudah penyok dan tidak tahan terhadap suhu yang tinggi atau suhu panas. Cup ini cocok untuk minuman dingin seperti es, teh, jus, kopi susu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada kemasan botol. Di sini ada botol yang berukuran 250 ml yang dengan harga satuannya yaitu 2.100. Ada juga yang berukuran 500 ml dengan harga 1.100 per pieces. Bahan dari botol ini yaitu PET atau polypropylene tereplet, dengan kelebihan yaitu harganya terjangkau, produknya terlihat jelas karena bening dan kedap udara sehingga tidak mudah terkena cemaran dan juga tidak mudah pecah. Namun produk ini memiliki kelemahan di mana kemasannya ini hanya dapat digunakan sekali pakai dan tidak tahan terhadap suhu yang tinggi terlalu lama. Kemasan ini cocok untuk minuman cair seperti susu, jamu, jus, kopi yang siap diminum, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada toples. Di sini ada toples yang berbentuk tabung dan juga yang berbentuk bulat dengan ukuran yang bervariasi. Terdapat ukuran yang 500 gram dengan harga 6.000 per pieces. Ada juga yang berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, ada yang 250 gram dengan harga 28.000 per lusin, dan 500 gram dengan harga 37.700 per lusin. Bahan dari toples ini yaitu PET, dengan kelebihannya harganya terjangkau, produknya terlihat jelas, kedap udara, sehingga tidak mudah terkena cemaran,
Untuk kelemahannya yaitu tidak tahan terhadap suhu tinggi. Toples ini cocok digunakan untuk berbagai jenis cemilan dan juga kue. Selanjutnya ada kemasan pouch. Di outlet kemasan ini menyediakan berbagai jenis pouch dan juga berbagai jenis ukuran. Di sini saya menampilkan pouch yang berukuran 250 gram dan juga 500 gram. Dengan harga yang 250 gram itu 6.500 per pack dengan satu pack berisi 5 pieces dan ukuran 500 gram dengan harga 10.500 per pack yang per packnya itu berisi 5 pieces dengan bahan PET dengan kombinasi aluminium dengan ziplock. Kelebihannya ini kemasannya praktis dengan ziplock sehingga produk tidak mudah tumpah dan juga terdapat ada pouch yang memiliki bagian bening sehingga produknya terlihat jelas. Namun ada juga yang tidak ada produk beningnya sehingga produknya itu sulit dilihat. Namun kelebihan dari pouch ini produknya itu di display lebih gampang, lebih mudah sehingga lebih enak dilihat. Namun kelemahan dari pouch ini hanya dapat digunakan sekali dan tidak tahan terhadap sinar matahari secara langsung. Selanjutnya ada pouch bening dengan bahan CPP atau case polypropylen dengan berbagai macam ukuran. Ada yang 150 gram dengan harga 3.000 per 5 pieces, 250 gram dengan harga 4.800 per 5 pieces, ada ukuran 500 gram dengan harga 5.000 per 5 pieces, dan ada yang ukuran 1.000 gram dengan harga 8.000 per pieces. Terdapat juga ukuran 500 gram dengan harga 9.000 per 5 pieces dengan bahan PET EcoPack. Kelebihan dari yang bahan PET EcoPack ini terkesan ramah lingkungan karena ada kombinasi PET dengan bagian luar yang berupa kertas. Untuk bahan pouch bening ini kelebihannya itu terlihat jelas produknya dan juga praktis dilengkapi dengan ziplock sehingga produk tidak mudah tumpah. Produk pouch ini cocok digunakan untuk pengemasan kopi, kopi bubuk, teh, masker bubuk, keripik, snack, dan lain-lain. Oke, mungkin langsung saja saya lanjutkan. Sebelum sebelum membahas terkait bahan plastik, saya akan menjelaskan eh, kode-kode plastik, kode-kode bahan plastik yang ada 7 nomor. Yang kode pertama yakni PET atau polyethylene terephthalate. Ini merupakan plastik sekali pakai yang bisa didaur ulang. Terbuat dari bahan PET tadi yang memiliki sifat ringan dan dibuat semi kaku. Untuk kode yang kedua yakni HDPE. HDPE ini jenis plastik kemasan yang memiliki tekstur yang keras dan tidak tembus cahaya. Terus kode yang ketiga yakni polyvinyl klorida yakni memiliki apa, memiliki sifat eh, tembus pandang. Terus yang kode yang keempat yakni LDPE memiliki sifat yang kuat, sedikit tembus cahaya dan fleksibel. Terus yang kode yang kelima yakni PP memiliki sifat yang agak kaku tapi tidak rapuh seperti jenis plastik yang lainnya. Untuk yang kode yang keenam yakni PS jenis plastik yang keras yang tidak berwarna dan tidak terlalu fleksibel. Untuk yang kode yang ketujuh selain dari bahan-bahan ke 6 sebelumnya. Mungkin langsung saja ke bagian yang pertama, Mika sandwich, yakni berbahan berbahan plastik PET yang cocok digunakan untuk roti sandwich, roti slice. Nah, di dalam contoh ini ukuran Mika sandwichnya 14,5 kali 6 kali 8 cm. Untuk harganya sendiri per piece-nya Rp850. Untuk kekurangannya sendiri
mudah peok. Terus untuk kelebihannya praktis, ringan, dan transparan. Jadi bisa melihat misalkan isinya rasa strawberry, mangga, atau lain-lainnya. Mungkin yang selanjutnya sama seperti Mika Sandwich, mungkin ukurannya yang berbeda dan eh, bentuknya juga berbeda. Kemasan ini cocok digunakan untuk roti sandwich dan roti slice yang memiliki ukuran 15 kali 9 kali 6 cm. Untuk harganya sendiri lebih mahal dari Mika Sandwich, yakni per piece-nya Rp990. Untuk kekurangan dan kelebihannya kurang lebih sama kayak Mika Sandwich. Mungkin selanjutnya yakni Mika Bento. Mika Bento bahan kemasannya plastik PET atau kode 1. Untuk kemasannya kotak, biasanya ada sekatnya. Kalau ini dicontoh bersekat 4. Eh, harga harga sendiri per piece Rp1.100. Untuk isi kemasannya biasanya nasi dan aneka lauk. Untuk kekurangannya kurang aman penyajian karena pada saat mungkin ditumbuk-tumbuk banyak akan apa, terhimpit oleh yang atas-atasnya. Kemudian polusi lingkungan dan kesehatan manusia. Untuk kelebihannya ringan, tahan terhadap pecah, tahan air dan udara, dan dapat didaur ulang. Untuk selanjutnya yakni eh, tin wall berbahan kemasan PP atau polipropilen. Ada berbagai berbagai macam ukuran yang ditampilkan yakni berbentuk kotak 650 mili dan 500 mili. Untuk harganya untuk harganya kotak 650 mili 50 mili 31.000 per slop atau isi 25 piece. Eh, untuk yang 500 mili harganya 27.000 per slop atau isi 25 piece. Untuk yang lingkaran eh, berukuran 450 mili untuk harganya 22.500 per slop atau isi 25 piece. Untuk isi isi kemasannya biasanya buat buat nasi, lauk, kemudian bisa untuk yang berkuah. Untuk kekurangannya mudah pecah, eh, biodegradasi lambat. Untuk kelebihannya sendiri ringan, kuat, tembus pandang, terus kemudian praktis. Mungkin yang terakhir styrofoam, kemasan styrofoam. Kemasan styrofoam ini ber, berbahan dasar plastik polistiren. Eh, di tayangan ini dicontohkan ada 3 jenis. Yang pertama TF Burger, kemudian TF2 dan TF3. Untuk TF Burger per 100 piece-nya dengan harga Rp57.500. Untuk yang TF2 per 100 piece-nya Rp30.000 dan untuk yang TF3 memiliki harga Rp42.500 per 100 piece-nya. Untuk isi kemasannya yang burger ya diisi burger atau biasa geduk juga bisa. Mungkin styrofoam TF2 diisi oleh mian, kemudian styrofoam TF3 diisi oleh nasi dan lauk. Untuk kekurangannya sendiri mudah robek dan dapat mengkontaminasi makanan. Untuk kelebihannya ringan dan murah, tahan terhadap air dan bisa didaur ulang. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 6 terkait dengan tugas identifikasi hasil kunjungan ke outlet kemasan di daerah Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.